Izin bertanya, saya adalah seorang pelaku bisnis kecil, bisnis rumahan. Saat ini saya ingin membukukan atau mencatat transaksi harian bisnis saya dengan bentuk laporan. Oke, pertanyaannya, apakah pelaku bisnis kecil perlu juga membuat sejenis neraca dan laporan keuangan? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan dari Ibu RE@gmail.com. Eh, Jawabannya adalah pertama, Ibu ya, tugas pertama Ibu adalah pahami dulu logika dan karakteristik dari laporan keuangan itu sendiri ya. Ya, jadi pahami dulu logika laporan keuangan. Ya, jadi kalau Ibu masih awam mengenai laporan keuangan, maka pahami dulu, pelajari dulu sedikit-sedikit mengenai laporan keuangan ya. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, cash flow, dan juga perubahan modal ya. Jadi ada 4, laporan keuangan ada 4. Ya, ada neraca, ada laba rugi, ada cash flow, dan juga laporan perubahan modal. Nah, kalau Ibu masih awam akan keempat laporan keuangan ini, ya, mungkin sekilas saya akan jelaskan dulu. Ya, yang pertama neraca ya, yang Ibu harus pahami, neraca ini dia menggambarkan total aset dari bisnis Ibu ya, di sisi aktiva. Jadi kalau laporan keuangan ya terutama di neraca nih ada dibagi dua, sebelah kiri ada aktiva dan sebelah kanan ada pasiva ya. Yang menggambarkan ya total aset Ibu di sebelah kiri di aktiva tadi dan sebelah kanannya adalah ada utang dan ada komponen modal. Ya, sebelah kanan dari neraca ada komponen utang dan juga ada komponen modal. Nah, logika dari neraca adalah atau tujuan dibuatnya neraca adalah untuk mengetahui total aset kita itu didapat dari mana aja ya, atau bahasa ekonominya ya sumber pendanaan ya untuk membiayai aset-aset yang ada di neraca itu dari mana. Ya, jadi misalkan Ibu di bisnisnya ya atau di usahanya Ibu itu ada toko ya, ada mesin, ya ada mungkin kendaraan bermotor. Nah, itu Ibu list ya aset-asetnya dan juga eh, sumber dana Ibu beli mesin ya, beli toko tadi itu dari mana uangnya ya. Nah, itu neraca. Kemudian yang kedua ya, dalam laporan keuangan ada laba rugi. Ya. Nah, isinya apa sih laba rugi ini? Intinya di dalam laba rugi adalah dia menggambarkan pendapatan-pendapatan yang dikurangi dengan beban-beban ya, didapatkanlah untung ya atau rugi di dalam bisnis kita. Jadi intinya laba rugi menggambarkan pendapatan dikurang beban-beban, maka sama dengan untung atau rugi di dalam bisnis kita. Ya. Kemudian cash flow. Nah, cash flow yang dimaksud dengan cash flow adalah kita bisa melihat aliran uang kas masuk dan uang kas keluar pada periode tertentu ya. Itu cash flow. Kalau secara expert, cash flow dibagi menjadi 3 aktivitas lagi. Ada aktivitas pendanaan, aktivitas investasi dan juga aktivitas operasional. Yang kemudian yang keempat ada laporan perubahan modal. Nah, ini menyediakan informasi tentang jumlah modal yang dikeluarkan dan juga yang tersisa pada periode tertentu. Nah, sekarang kembali ke case Ibu ya, ke permasalahan Ibu adalah bisnis Ibu adalah bisnis kecil atau bisnis rumahan. Ya, sehingga apakah perlu dibuat keempat laporan keuangan ini ya? Kalau menurut saya tidak perlu ya. Yang Ibu perlu buat adalah salah satu di antaranya ya, yaitu yang paling urgent adalah cash flow. Yang paling penting ya untuk bisnis UKM ya, dari keempat laporan keuangan ini adalah cash flow. Ya. Kenapa cash flow? Ya. Jadi kalau diibaratkan ya atau dianalogikan dengan sederhana, ya bahasanya adalah cash flow itu ibarat darah di dalam tubuh kita ya Bu. Ya, yang dia harus terus mengalir dengan baik dan juga teratur. Ya, nah kenapa cash flow? Karena kalau kita lihat kok bukan laba rugi gitu ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang mikir laba rugi lah untuk melihat bisnis kita untung atau rugi gitu ya, benar ya. Nah, tapi kenyataannya di dalam komponen laba rugi dia masih terdapat depresiasi dan juga amortisasi di dalamnya. Ya. Nah, maksudnya kenapa kok ada depresiasi dan amortisasi jadi yang dilihat kok cash flow bukan laba rugi gitu ya. Nah, depresiasi dan amortisasi adalah beban ya, beban-beban yang dibebankan ke keuangan usaha kita, tapi sebenarnya kita nggak ngeluarin uang gitu ya. Ya, jadi kalau tadi toko Ibu itu ada depresiasinya, nah itu di laba rugi dibebankan, jadi laba Ibu berkurang. Tapi padahal Ibu secara real nggak keluar uang sama sekali gitu ya. Nah, makanya kenapa cash flow? Karena cash flow lebih real ya, lebih menggambarkan bisnis Ibu, kondisi bisnis Ibu tuh gimana gitu ya. Ya. Jadi banyak kasus-kasus ya, terutama startup bisnis yang kalau kita lihat laporan laba ruginya itu dia negatif ya atau mengalami kondisi kerugian lah. Tapi menariknya cash flow-nya masih positif ya. Jadi laba ruginya negatif atau bisnisnya itu rugi, tapi ternyata cash flow-nya tetap positif. Sehingga ya bisnis masih bisa memutar usahanya dengan baik ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Di mana kalau cash flow kita negatif, maka ini sangat berbahaya dan usaha kita memerlukan likuiditas ya karena kalau tidak langsung diinjek ya dengan likuiditas, maka ya yang akan lebih parah ya bisnis kita justru akan berhenti ya dan tidak jarang juga mematikan seketika gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari keempat jenis laporan keuangan
Maka untuk bisnis ibu, bisnis UKM, bisnis kecil, bisnis rumahan, maka lebih cocok jika ibu membuat cash flow gitu ya. Jadi yang isinya adalah cash in dan cash out ya, atau uang masuk dari bisnis ibu dan uang keluar dari bisnis ibu. Jadi ketahuan berapa uang yang ada di dompet hari ini ya, berapa uang yang di dompet hari ini. Begitu juga besok, begitu juga lusa, begitu juga minggu depan, bulan depan dan seterusnya. Sehingga ibu bisa memutar usaha ibu dengan baik ya, sehingga bisnis bisa berjalan terus dan semoga bisa sustain ya dengan indikator cash flow tersebut. Oke, mungkin sekian jawaban dari saya. Semoga menjawab dan juga semoga bermanfaat.